bab 27 ayat 11 dilanjutkan sampai dengan ayat 54. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barnabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barnabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena kedengkian. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalib." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gudang pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubahkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulailah dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Eli. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Eli datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, Sungguh ia ini adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pace e bene. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Pekan Suci dimulai dengan perayaan Minggu Palma yang merupakan seluruh rangkuman perayaan Pekan Suci. Hari Minggu Palma adalah hari Minggu yang paling unik dalam seluruh tahun liturgi. Keunikannya terletak pada maksud Minggu Palma, yakni untuk merayakan penyambutan Yesus di Yerusalem. Yesus Kristus diarak sebagai Raja orang Yahudi. Betapa cinta Yesus kepada manusia. Karena cinta pada manusia, Yesus datang ke kota Yerusalem. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa kedatangan ke Yerusalem sangat berbahaya bagi dirinya, momen penyambutan ini bersamaan dengan kisah sengsara Yesus. 2 hal yang berbeda, namun memberikan makna yang paling penting bagi perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, orang banyak mengeluh-elukan Allah dengan sorak-sorai, Hosana, Hosana, yang berarti selamatkanlah kami. Yesus duduk di punggung seekor anak keledai. Menunggang seekor keledai memiliki makna sebagai tanda bahwa Yesus adalah Mesias yang datang untuk membawa misi perdamaian dan keberpihakan kepada orang miskin. Kedatangan Yesus disambut oleh banyak orang dengan membentangkan daun palma serta pakaian. Dalam tradisi Yahudi, daun palma adalah simbol kemenangan. Membentangkan daun palma dan pakaian di jalan Yesus menyimbolkan harapan bangsa Israel
pada saat itu bahwa Yesus akan menjadi penyelamat bangsa Israel yang membawa kemenangan dan pembebasan. Namun harapan orang banyak akan kemenangan dan pembebasan ini bersifat politis dan militer. Mereka mengeluh-elukan dan mencintai Yesus karena apa yang mereka harapkan dari Yesus. Tetapi mereka tidak menerima Yesus apa adanya untuk mendengar dan menerima ajarannya. Mereka tidak mengerti misi Yesus dan memaksa pengertian dan harapan mereka sendiri pada Yesus. Penginjil Matius mengisahkan kepada kita bahwa salah seorang dari ke-12 murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, pergi kepada imam-imam kepala dan menyerahkan Yesus pada mereka. Yudas Iskariot menerima upahan dari imam-imam kepala sebesar 30 uang perak dari hasil kesepakatan dengan imam-imam kepala. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus membiarkan Yudas untuk mengkhianatinya? Atau mengapa ketika dibawa ke hadapan Pilatus, Yesus memilih untuk diam? Tindakan diam yang ditampakkan oleh Yesus bukan berarti tidak mau protes atas tuduhan orang-orang Yahudi, tetapi ia memilih diam untuk menegaskan bahwa ia adalah raja. Namun bukan raja yang berasal dari dunia, melainkan raja yang berasal dari Bapa yang mengutusnya. Perutusan tersebut menuntut suatu pengorbanan dan penyangkalan diri. Hal ini bisa kita temukan lebih lanjut melalui sikap Yesus yang rela menderita sengsara. Perutusan tersebut menuntut suatu pengorbanan dan penyangkalan diri. Hal ini bisa kita temukan lebih lanjut melalui sikap Yesus yang rela menderita sengsara, merendahkan diri bahkan sampai wafat di salib. Orang-orang Yahudi yang membenci Yesus merasakan kebahagiaan ketika mereka memaksa Pilatus supaya menyerahkan Yesus untuk disalibkan dan membebaskan Barabas bagi mereka. Melihat tindakan yang ditampakkan oleh orang-orang Yahudi, Yesus tidak membantah permintaan mereka itu. Ia memilih untuk diam sehingga mereka menyeret Yesus ke tempat pembantaian untuk menyiksanya dengan cara-cara yang tidak pantas. Yesus dihina, diolok, diludahi, dan diejek. Peristiwa ini memang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya mengenai penderitaan hamba Yahweh yang tidak melawan, tidak mundur dan memalingkan wajahnya dari hinaan. Semua penghinaan itu ia terima sebagai ungkapan ketaatannya pada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menjelaskan mengenai makna penghampaan diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang berkenan menghampakan dirinya demi penyelamatan umat manusia. Misteri penghampaan diri Kristus berasal dari inisiatif Allah atau rencana Allah. Perendahan diri ini memuncak dalam peristiwa salib. Konsekuensi penyerahan diri Kristus membawanya untuk menerima hukuman salib. Dari salib kita menemukan makna kasih dan pengorbanan Allah yang tanpa syarat kepada manusia. Hal ini tentu berbeda dengan pengalaman hidup kita setiap hari. Kita bisa saja seperti orang Yahudi yang dengan mudah memberikan seruan Hosana, tetapi serentak mengubahnya ke dalam seruan salibkan Dia. Saat kita merasa bahagia dan meraih kesuksesan, pujian dan syukur akan kita gemakan kepada Allah. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa semua itu akan berubah jika apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Mungkin saja kita bisa membuat seruan orang-orang Yahudi, salibkan Dia. Marilah kita belajar dan mampu melihat peristiwa penyambutan Yesus di Yerusalem sebagai cerminan bagi perjalanan iman kita. Beriman kepada Yesus Kristus berarti menjadikan Kristus sebagai model bagi perjalanan hidup kita.
Kita perlu terus belajar dari Kristus yang karena memperjuangkan kebenaran, berani menerima hinaan, penderitaan, celaan, dan pengkhianatan demi keselamatan umat manusia. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan, pelayanan, dan belas kasih. Amin. Pace e bene.